Teta, dan ini Dokter Arianta yang membedah kakak saya. Jadi saya lagi tolong teman-teman ya, justru klinik Teta ini yang membantu mengoperasi kakak saya. Karena ada sebagian kemarin yang mengatakan bahwa di klinik Teta ini yang menyebabkan infeksi pada tensi gitu. Jadi sekali lagi mungkin awalnya waktu kakak saya itu sedang demam tinggi dan panas, itu saya sudah berusaha menghubungi kliniknya yang bersangkutan, tapi tidak ditanggapin dan direspon dengan baik. Klinik yang menyebabkan infeksi. Ya, klinik yang menyebabkan infeksi itu saya WA pakai telepon kakak saya karena saya nggak kenal. Saya WA tapi tidak ada tanggapan dan tidak ada respon yang baik gitu, karena kondisinya kakak saya tuh benar-benar panas dan disertai demam dan perubahan pada wajahnya. Jadi kakak saya ini udah 3 kali mengalami infeksi. Cuma yang kemarin itu buat saya infeksinya udah yang berbahaya lah gitu, karena sudah bikin mukanya tuh kayak Hulk gitu ya, udah bengkak semua gitu. Akhirnya setelah dari kita liburan di puncak kemarin, langsung ditangani dokter, dan besoknya dokter ya, nggak lama kemudian langsung dilakukan pembedahan gitu, dan dokter bilang ini nggak bisa lama-lama, ini harus segera diangkat karena nantinya bisa berbahaya ya dok ya. Gitu. Akhirnya dalam waktu yang mestinya pas datang langsung dioperasi ya dok ya, cuma karena Rensi ketakutan, dia darah tingginya naik, nggak jadi operasi deh. Padahal dari siang kita udah dari sore sampai malam jam ditungguin, nggak, tensinya nggak turun-turun karena mungkin dia stres kali ya dengan kondisinya gitu. Akhirnya dilakukannya esok hari setelah dia mulai agak tenang. Akhirnya alhamdulillah langsung dilakukan operasi pembedahan pada dagunya gitu. Sebenarnya sih ada 2 ya, disuntikinya di bagian bibir sama di bagian dagu. Tapi karena yang infeksi bibir juga infeksi, cuma yang lebih berbahaya waktu itu pada dagu ya, karena dagunya sempat bolong. Terus ada juga nih yang saya dengar juga bahwa Rensi ini melakukan operasi dagu. Jadi jangan salah ini ya, jadi kakak saya ini bukan melakukan operasi dagu, tapi dia melakukan suntik filler. Nah, untuk mungkin dokter bisa menjelaskan suntik filler itu apa, sebenarnya nggak berbahaya dok ya gitu. Boleh mungkin dokter jelasin? Baik, jadi yang perlu saya sekarang tegaskan saat ini untuk klarifikasi ada 2 hal. Yang pertama adalah seperti tadi dikatakan oleh Mbak Elma, bahwa Bu Rensi ini datang ke klinik kami Teta ini, justru kami yang menanggulangi problema infeksi dan side effect akibat penyuntikan suatu benda asing yang saya tidak tahu, kami tidak tahu apa. Tapi ketika dikeluarkan oleh tim kami, dokter bedah plastik yang ada di sini, kami tentu menduga ada sesuatu yang tidak lazim diinjeksikan. Namun untuk memastikan itu akan nanti dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh pihak keluarga gitu. Yang pertama. Yang kedua, kami adalah klinik utama, jadi ini ada beberapa tim dokter di sini dan ada 9 orang dokter yang berpraktek di sini. Ada dokter bedah plastik, dokter anestesi dan spesialis yang lain, dan juga ada dokter umum ya. Nah, ini yang penting bahwa masyarakat harus paham bahwa sebetulnya filler itu relatif sangat aman, ya. Filler yang benar ya. Jadi filler yang umum digunakan di dunia termasuk di Indonesia ini bahannya adalah yang disebut yang umum ya, adalah hyaluronic acid ya. Hyaluronic acid, asam hyaluronak. Ini adalah filler yang temporary, filler yang sementara. Biasanya 6 bulan sampai 1 tahun dia sudah terresorpsi sendiri oleh tubuh manusia. Nah, tapi yang diimplantasikan, yang diinjeksikan kepada Bu Rensi ini, kami sekali lagi tidak tahu apa itu. Namun selama 2 tahun menurut ceritanya Bu Rensi,
yang kalau filler temporarimusnya sudah hilang, ya ini tidak hilang, malah mau ngeras, membatu, dan itu yang kemudian menyebabkan infeksi. Nah, oleh karena itu protokol penanggulangan infeksi tentu benda asing yang menyebabkan terjadinya infeksi itu harus dikeluarkan, dan oleh karena itu dilakukan proses mengeluarkan benda asing tersebut oleh tim dokter bedah plastik dan tim yang membackup dokter yang lain di sini, sehingga akhirnya infeksi itu bisa tertanggulangi dengan baik, ya. Dan kita lihat Bu Rensi sekarang sudah cukup baik, bisa makan dengan baik dan tidak bengkak, ya, tinggal pemulihan saja. Mungkin tinggal waktu beberapa hari lagi sudah bisa pulih seperti sedia kala, ya. Bibirnya aja, Dok, belum. Jadi ini yang perlu masyarakat memahami, bahwa yang pertama, klinik Theta ini adalah klinik yang menanggulangi infeksi yang terjadi pada dagu dan rahang dari Bu Rensi. Yang kedua, filler itu sebetulnya aman asal fillernya benar. Nah, oleh karena itu untuk pembelajaran kepada masyarakat, ya, untuk edukasi kepada masyarakat, sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam mencari layanan medis, nomor satu harus dilakukan oleh tenaga medis yang bekerja di dalam klinik, baik klinik utama ataupun klinik pratama. Di sini adalah klinik utama ataupun rumah sakit. Jangan meminta layanan medis kepada non medis, ya, kepada dokter. Dan ini banyak soalnya terjadi di negara kita ini, khususnya di Jakarta, bahwa layanan-layanan medis masih dilakukan oleh non medis, ya. Yang kedua, material, teknologi, teknik, ya, dan obat yang digunakan harus yang berbasis kepada research, ya, jadi evidence based medicine, ya, sehingga terjadilah pelayanan medis yang mengutamakan patient safety. Ya, ini pesan kepada masyarakat. Dok, dalam bahasa yang simpel, jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng,